Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Syiar Ramadan. Upgrade diri, riset hati, menuju ridho ilahi. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Dan tentunya di sore hari ini kami terus membersamai Anda di bulan suci Ramadan, di Syiar Ramadan, dengan tema-tema yang sangat menarik untuk kita ulas dan juga untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Syiar Ramadan kali ini, saudara, tema yang kami angkat adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bersama bahwa memperbaiki hubungan dengan Allah dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita dengan sholat yang khusyuk, puasa, dan juga sedekah. Memperbanyak taubat atau istighfar juga, serta rutin berzikir dan membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara Allah membalas dan juga bagaimana cara Allah mengajarkan kita dan juga mengajak kita dan juga sekaligus memperbaiki hubungan kita kepada Allah sehingga kita selalu mengingatnya. Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung. Kali ini yang akan memberikan materi kepada kita di Syiar Ramadan bersama dengan Ustadz Dede Purnama Al-Zulami LCMAHK. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Ustadz Dede yang bergabung di studio TVRI Bangka Belitung, kami juga sudah kehadiran ibu-ibu Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol, Pangkalan Baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, tetap semangat puasanya bu? Semangat. Oke, selain ibu-ibu Majelis Taklim, kita akan hibur bersama home band kami di studio TVRI Bangka Belitung bersama Hijrah Project. Nah, Ustadz, seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mengulas tema yang sangat menarik, memperbaiki hubungan dengan Allah. Mungkin banyak dari kita yang sudah pelan-pelan meninggalkan Allah, tapi ada juga yang terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, ini bagaimana dalam Islam untuk mengajarkan kita sehingga kita terus semangat untuk mengejar ridho dari Allah, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim la'allahum yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang hadir di tengah kita, alhamdulillah ada dari ibu-ibu Majelis Taklim Kecamatan Mangkol, Desa Mangkol, yang kami doakan semoga Allah senantiasa istiqomahkan dalam kebaikan. Amin. Amin, Allahumma amin. Materi kita hari ini terkait dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan yang paling mendasar, kenapa harus diperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertanyaan pertama yang ingin kita sampaikan. Sebelum saya memberikan jawaban kepada pertanyaan ini, saya ingin memberikan satu cerita dulu. Saya suka bercerita, Ibu. Kebayang guru-guru saya masih TK dan SD dulu. Jadi Bang Firji, sekitar tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an, itu ada band ternama internasionalnya. Saya mungkin tak perlu sebutkan nama bandnya. Kalau konser itu yang hadir ratusan ribu, puluhan ribu. Kalau stadion penuh, ramai betul band itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, sedang berada di puncak-puncak prestasinya, masyarakat dikejutkan dengan wafatnya vokalis band tersebut dengan cara membunuh dirinya sendiri, menembak kepalanya sendiri. Akhirnya bertanya-tanya kita, kok bisa dia lakukan itu sementara dia dalam kehidupan yang begitu nyaman, dalam keadaan kehidupan yang begitu indah. Kalau uang jangan ditanya, popularitas jangan ditanya, karena setiap mereka mengeluarkan album tak pernah ada yang sampai sehits mereka. Saya pun hafal beberapa lagunya. Salah satu judul lagu mereka itu adalah The End.
Cari-carilah ibu ya, lagu apa. Nah, artinya harusnya band ini secara khusus vokalisnya berada dalam kebahagiaan yang luar biasa karena sedang berada di puncak-puncak prestasi. Bahkan mau beli apapun ada, mau beli pesawat terbang kah, mau beli helikopter kah, mereka mampu. Tapi kok bisa ya dia dihadapkan dengan kehidupan seperti ini, seperti dihadapkan dengan frustasi yang tak ada solusi kecuali dengan cara mengakhiri hidupnya menembakkan kepala. Lalu apa jawabannya? Jawabannya adalah karena pada hakikatnya ibu, harta, jabatan, kekuasaan tak akan pernah mampu mendatangkan ketenangan hidup. Yang mampu mendatangkan ketenangan hidup adalah ketika hubungan kita dengan yang maha memberikan kehidupan itu baik. Hubungan kita dengan yang maha menciptakan, menskenario segala kehidupan kita itu baik. Tapi kalau kehidupan kita ini yang telah, mohon maaf, yang maha memberikan kepada kita kehidupan, yanglah ngasih kita rezeki, yanglah ngasih kita hidup seperti dia, dan hubungan kita kepadanya tak baik-baik saja. Lalu seperti apa harus kita menjalani kehidupan ini? Jadi saya ingin sampaikan kepada ayahanda bunda, ibu-ibu, para permisa semua, jangan pernah kita silau dengan kehidupan ini. Iri melihat mereka dengan fasilitas yang begitu banyak. Kita terkadang takjub dengan melihat kendaraan orang yang bukanya pintu ke atas. Ada kita takjub melihat orang yang pendapatan per harinya sampai 13 miliar per hari. Kita heran, takjub. Tapi mohon maaf, kita tidak tahu apa yang ia sedang jalani. Kita tidak tahu seperti apa kehidupan yang dia lewati. Bisa jadi dia tidak pernah merasakan ketenangan seperti yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Ketika sujud seperti semua permasalahan hilang. Melihat anak penuh dengan kesenyuman. Kita pulang ke rumah, lihat sang istri kita sedang sholat di atas sejadah. Kemudian malam hari misalkan kita kebangun karena kebelet mau pipis misalkan ya. Buka pintu ternyata kita lihat di depan pintu rumah kita itu, depan pintu kamar kita, lihat anak-anak kita sedang tahajud di malam hari. Mohon maaf, angka, apakah nilai ini bisa dinilai dengan angka? Lebih baik bagi saya punya pendapatan 5-10 juta per bulan. Tapi melihat anak saya seperti ini. Bangun-bangun saya jam 3 pagi lihat anak-anak saya sedang berdoa baca Al-Quran. Daripada saya punya pendapatan 1 miliar, 2 miliar per bulan. Tapi anak saya tidak tahu kemana larinya. Sholat dia tak mau, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena pada hakikat yang kita carikan dalam hidup ini bukan sekedar kenyamanan hidup. Tapi yang kita butuhkan adalah ketenangan dalam menjalani kehidupan. Bang Firji mohon maaf, betul. Kita punya pendapatan yang banyak. Ya. Fasilitas yang kita miliki, wah. Tapi mohon maaf, setiap mendengar sholat tidak ada gerakan dalam hati kita. Mohon nggak ada gerakan sama sekali. Kita berdoa nggak kerasa, baca Al-Quran nggak ada rasa sama sekali, berzikir astagfirullah, tapi nggak ada rasa di dalam hati kita. Belum lagi mohon maaf anak kita kasihkan motor kerjanya hanya balap-balapan saja, bukan berarti saya menyalahkan itu. Kemudian dia melakukan hubungan di luar hal yang wajar, melakukan banyak kemaksiatan dan aturan agama pun dia tabrak. Apalah guna fasilitas yang kita berikan kepadanya? Nah, jadi hubungan kita kepada Allah harus diperbaiki dulu. Biar ketenangan hidup kemudian menjadi tertata. Tapi kalau tidak kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, bisa dipastikan kehidupan kita pasti akan berantakan. Kita mohon maaf ya, yang sering kita tonton di televisi misalkan. Harusnya dengan pendapatan mereka yang luar biasa banyak, nyaman hidup mereka kan. Pendapatan mereka mohon maaf per menit. Kalau sudah tayang seperti Bang Firji mungkin ya. Per menit harusnya istrinya nyaman. Punya pendapatan yang luar biasa banyak. Suaminya tenang dengan fasilitas yang banyak. Tapi terkadang kita dikejut-kejutkan.
Ada yang baru menikah 1 bulan pisah. Ada yang baru 20 hari pisah. Ya. Ada yang baru 4 bulan pisah. Kok duit banyak tapi nggak tenang hidupnya. Lagi-lagi nih. Hubungannya kepada Allah bermasalah. Kalau hubungan kepada Allah bermasalah, berpotensi hidupnya pun akan berantakan. Allah yang menciptakan kita pasti Allah yang maha tahu terhadap dengan hajat dan keinginan kita. Kalau Allah yang maha memberikan hajat kita tinggalkan, mohon maaf, bisa berpotensi kita akan bermasalah dalam kehidupan. Begitu Bang Ferdi. Oke, baik Ustadz. Jadi kalau kita memperbaiki diri dan juga mendekatkan diri kepada Allah, tentunya Allah akan membantu juga Ustadz ya. Bagaimana cara kita menghadapi dunia ini secara seutuhnya. Tapi terkadang dari kita ini Ustadz kalau sudah diberikan kemudahan oleh Allah, kita lupa lagi Ustadz. Nah ini gimana Ustadz? Baik, pertanyaan Bang Firji nanti insya Allah saya akan jawab di segmen kedua. Baik. Karena agak panjang. Oke. Saya agak nanti besar ya. terpotong. Siap. Intinya Bang Firji, kita tak minta kepada Allah pun Allah kasih. Oke. Itu yang disebut dengan Rahman. Rahman. Ya. Oke. Tapi secara spesifik ada yang disebut dengan Rahim. Dan itu tidak semua orang yang Allah kasih. Masya Allah. Oke, baik Ustadz. Kita akan lanjutkan kembali untuk tema kita di sore hari ini, memperbaiki hubungan dengan Allah. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, riset hati, menuju ridho ilahi. Teman-teman Hijrah Project menghibur kita di sore hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Syiar Ramadan, tema kita di sore hari ini adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan masih bersama dengan Ustadz Dede Purnama dan juga Ibu-ibu Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol. Kita akan terus mengulas tema kita. Nah Ustadz, seperti pertanyaan saya tadi, terkadang Allah sudah memberikan kita kemudahan dan kita lupa Ustadz setelah itu. Ini bagaimana Ustadz? Baik Bang Firji, dalam surah Fussilat ayat 5 itu dijelaskan tentang karakter manusia. Karakter manusia, Ya, oke. Surah Fussilat ayat 5. Dan jika kami berikan kepada mereka kenikmatan, maka kemudian mereka berpaling dengan kesombongan. Tapi ketika mereka kami uji dengan kesengsaraan, mereka segera datang kepada kami mengangkatkan tangan dengan penuh doa dan harap. Rase-rase macam kayak kita yuk. Ayat ini yuk. Betul ya? Rase-rase macam kayak kita betul. Jadi ketika ada duit dikit, sombongnya minta ampun. Tapi kapan dapat ujian sangat-sangat, kita lah yang paling sengsara hidup di dunia ini. Itu Al-Quran. Yang ngomong bukan saya. Ya. Lagi-lagi yang maha menciptakan kita maha tahu. Jadi Ibu, kita ini di posisi apapun pasti dihadapkan dengan ujian. Ada dua, mereka sedang berada di atas atau sedang berada di bawah. Sedang berada di atas ada dua ujiannya Bang Firji. Ada yang tahu? Sedang berada di atas ujiannya dua. Yang pertama adalah tamak, rakus. Yang kedua adalah sombong.
Jadi ujian orang yang sedang berada di atas, dia terbiasa akan tergiring dirinya menjadi orang yang tak akan pernah puas dengan apa yang diberikan. Situlah yang pernah disampaikan baginda Nabi, sudah dikasihkan satu lembah emas, dia tetap akan menginginkan lembah emas yang berikutnya. Karakter daripada manusia. Yang pertama, ketika dia berada di atas, ujiannya tamak. Yang kedua, sombong. Terkadang kita pun sudah mengklaster diri kita ketika kita sudah berada di satu posisi. Gaji 2 juta, beli lipstik yang penting bibir merah. Tapi ketika gaji kita 10 juta, lah tahu brand. Sambil ngomong, saya kalau pakai lipstik itu alergi ya, Masya Allah. Gaji hanya 2 juta per bulan, rekanan arisannya yang 100 ribu per bulan. Tapi kalau sudah 10 juta per bulan, serasa bukan level kita yang 100 ribu per bulan. Langsung mengklaster diri ketika berada di puncak. Dan menganggap yang lainnya bukan bagian daripada levelnya. Mohon maaf Ibu, mereka yang sudah punya uang 20 juta, punya uang 30 juta per bulan, melihat pakaian kita pun mereka sudah bisa menilai kok. Oh sepatunya yang 700 ribu. Oh jilbabnya ini yang 30 ribu dapat 4. Dia lah tahu. Dan saya pernah menyaksikan di depan mata saya sekali, sendiri. Saya melihat seorang ayah membelikan sepatu untuk anaknya. Dan anaknya ngamuk-ngamuk tidak mau pakai sepatu itu. Padahal waktu itu saya melihat sepatu itu dibeli dengan harga 600 ribu. Yang saya waktu itu pakai sepatu belinya 150 ribu. Dalam hatiku mungkin enggak kunang. Duh benar lah tuh. Karena apa? Karena memang ketika kita sedang berada di atas, ujian kita itu berbeda. Maka guru saya pernah ngomong, Dek, kalau kau dalam keadaan dalam keadaan susah, saya tenang. Tapi kalau kau lah mulai baik-baik saja, saya mulai gelisah. Itu guru saya. Dalam pikir saya kan, dia ini tak suka saya senang. Dan setelah saya pahami ini, baru sadar. Oh iya, ketika saya berada di puncak, semua bisa saya beli, pendapatan saya banyak, memang terkadang tanpa sadar kita telah mengklasterkan diri. Kita sudah melihat barang itu dari brandnya. Dan kita pun terkadang sudah memeta-metakan orang. Dan telah mengklasifikasi orang satu dengan yang lain. Ini ujian sedang berada di atas. Tapi kalau sedang berada di bawah, ujiannya beda pula. Ada 3. Ada 3 di bawah 3 boleh ujian. Apa itu yang pertama? Iri. Orang yang berada di bawah rentan iri. Yang kedua, dengki. Yang ketiga, malas. Apa ada beda antara iri dan dengki? Ada. Kalau iri ini hanya pengen punya hasrat memiliki seperti yang orang punya. Itu iri. Bang Firji punya baju itu. Kunakah pucak tuh. Tapi itu hanya menghadirkan motivasi ingin memiliki sama seperti. Itu iri. Dan dalam agama ada beberapa hal yang masih boleh kita iri. Bang Firji setiap hari baca Quran 5 juz per hari. Oh saya iri. Boleh. Bang Firji sedekah 2 juta per bulan. Ya saya iri boleh. Dalam hal seperti itu. Jadi ada iri-iri yang tidak boleh. Nah iri itu masih batasannya adalah menginginkan apa yang dimiliki orang. Tapi kalau dengki, dia sudah berpikir untuk berharap orang itu kehilangan apa yang ia punya. Tetangga kita punya mobil, langsung semoga bayi kecelakaan. Itu dengki. Dia tidak sebatas iri, tapi berharap apa yang dimiliki orang menjadi hilang. Mohon maaf, ini rentan kena kepada mereka yang sedang berada di bawah. Cubege kak tengok, itulah ya ngomong-ngomong. Kita pergi pakai tas biasa, kawan datang pakai tas Hermes. Tas Hermes, salah sebut. Pakai tas Hermes yang harga 150 juta. Paling ngomong. Itu ujian, sedang berada di bawah. Dan orang yang berada di bawah terlalu sering pengen bermimpi tinggi, tapi punya jiwa pemalas.
Dan mohon maaf, orang-orang yang sedang berada di bawah, kita motivasi, adanya kita di ceramah ulang. Dia nggak memiliki semangat dan gairah. Dan seperti orang yang punya frustasi. Yuklah kita buka usaha, yuk. Ulah berapa kali coba gagal terus. Itu ujian sedang berada di bawah. Nah semua ini kalau mereka pahami bahwasanya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjalankan skenario terbaik yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Saya pengen kasih contoh ya, satu ilustrasi. Ada seorang bapak sedang bawa mobil Alphard. Ya keren lah maksud saya Alphard tuh ya. Berhenti di tengah sawah. Berhenti di pinggir jalan, di tengah-tengah sawah. Sang bapak membuka kacanya, turunlah. Dan kemudian melihat di tengah sawah itu ada gubuk. Dan di tengah gubuk itu ada ayah, ada ibu, ada 3 anaknya. Sambil tertawa-tawa mereka, sambil berbahagia. Makan tuh mohon maaf mungkin hanya pucuk ubi, cecel kayak rusep. Tambahnya paling hanya pakai nasi ala kadarnya. Tapi mereka bahagia luar biasa. Bapak yang di mobil Alphard itu ngomong apa? Alangkah indah kehidupan mereka. Bisa kumpul sama istri, anak, bercengkrama penuh kebahagiaan. Itu kata siapa? Yang di mobil Alphard. Ibu tahu yang di pondok gubuk tadi ngomong apa? Istrinya ngomong sama suaminya. Bang, enak kali lah bang bapak yang di mobil itu bang. Ada mobil Alphard, ada sopir sendiri. Pasti indah hidup kita bang. Kalau seandainya kita punya kehidupan sama seperti dia. Itu kata siapa? Kata yang ada di dalam gubuk. Sementara yang di mobil bilang apa? Alangkah indahnya hidup mereka yang sedang berada di gubuk itu. Yang di dalam gubuk ngomong alangkah indahnya hidup mereka yang punya mobil itu. Lagi-lagi yang saya omong ini, terasa kita yuk. Ya, karena kita selalu menginginkan segerge pun. Bagi Bang Firji ini, masuk TV terus. Tapi Bang Firji pun pernah mungkin berkata, enak ya nasi keluarga seperti ibu ya. Apa Bang Firji? Punya 20 hektar sawit. Artinya terkadang kita selalu ingin mendambakan apa yang dimiliki orang, tanpa kita sadari orang pun terkadang menginginkan apa yang kita miliki. Maka sebagai gambarannya ada nasihat dari Imam Mutawalli Sya'rawi. La tahsad ala ma atallahu lirajulin fa innaka la tadri ma akhadallahu minhu wa la tahzan ala musibatin asabak fa innaka la tadri ma atakallahu minhu. Artinya, janganlah kau iri terhadap apa yang Allah berikan kepada seseorang karena kau tak tahu apa yang Allah ambil daripada dirinya. Dan janganlah kau sedih terhadap musibah yang kau dapatkan karena kau tak tahu kebaikan apa yang akan Allah berikan. Pendek kalimatnya tapi dalam maknanya. Jangan iri kepada apa yang Allah berikan kepada seseorang karena kita tidak tahu apa yang Allah ambil daripada dirinya. Dan janganlah kau sedih terhadap musibah yang kau dapatkan karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan Allah berikan. Begitu Bang Wirgi. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, apa yang sebaiknya kita lakukan Ustadz ketika kita sudah berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati ini masih sering gelisah Ustadz? Baik, Bang Firji. Bang Firji suka olahraga? Suka Ustadz. Suka. Dan hari ini lagi trennya, tren orang olahraga. Tapi olahraganya saya lihat lebih suka menunjukkan outfitnya ya. Bukan olahraga. Jadi ngambok jama, ngambok sepatu, ngambok baju. Yang kita nak olahraga, dia nak ngambok baju. Terganggu olahraga kita. Nah apa maksud saya, Bang? Ada orang yang pengen menguruskan badannya, diet. Ya. Dengan cara keliling lapangan sekeliling. Lari satu lah keliling lapangan, tapi langsung nak minta kurus. Masuk akal dah? Samalah dengan kita yang beribadah. Saya itu melihatnya misalkan contoh zikir saja. Ustadz berapa banyak zikir? Zikir itu sampai kau terasa. Sama seperti olahraga, sampai kita ngerasa cukup untuk kebutuhannya. Cukup tak 10 kali Ustaz? Kalau 10 kali belum terasa 100 kali. 100 kali belum terasa 1000 kali. 1000 kali belum terasa 3000 kali. Paslah ke 3000 kali astagfirullah.
terasa. Samalah kayak olahraga. Olahraga pengen badan langsing seperti orang. Diet tiap hari. Yang kita setahun sekali. Tuh pun karena tidak digawi. Nah intinya itu seperti itu ya Iya, Bang. iya. Banyak di antara kita mohon maaf sukanya instan. Tidak mau prosesnya. Ustadz kunilah beribadah Ustadz. Tapi tidak terasa. Mohon maaf seberapa banyak. Seberapa sering. Iya. Sampai dia bilang tidak terasa. Kalau dikontinukan, dirutinkan, saya tak yakin tidak terasa. Ya, maka harus perbaiki dan diistiqomahkan. Diistiqomahkan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, ketika kita beribadah apakah ada ibadah khusus Ustadz untuk mendekatkan diri dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Ustadz? Baik, yang paling pertama itu kita ini harusnya sadar dulu. Kalau aku jujur, baikku sadar, aku banyak salah, banyak dosa. Dari mana? Mateku terkadang ku gunakan dengan hal yang tidak bermanfaat. Tanganku, mohon maaf berapa banyak makanan haramnya masuk dalam tubuh nih. Yang kemudian mohon maaf lah, sholat 5 waktu pun terkadang agak telat-telat laksanakannya. Nah ketika kita sadar kita salah, itu penting. Ibu, orang yang ngerasa salah itu benar. Tapi orang kalau ngerasa benar itu salah. Kita ini kalau ngerasa salah bawa anak, itu bagus. Orang yang ngerasa salah berpotensi untuk senantiasa memperbaiki diri. Tapi kalau ngerasa benar terus, itu bahaya. Jadi bukan permasalahan ibadahnya Bang. Tetapi rasa yang ia miliki. Kalau dia selalu merasa dirinya punya banyak salah, maka dia akan tergiring untuk selalu memperbaiki diri. Tapi kalau dia merasa dirinya telah baik, dia ngerasalah cukup dengan apa yang dia miliki. Nah begitu. Tidak ada niat lagi mau memperbaiki diri. Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita harus lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini Ustadz. Dan untuk pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di studio ini, nanti untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nur Kartini Desa Mangkol yang ingin bertanya kepada Ustadz setelah jeda berikut ini. Dan saudara jangan kemana-mana, telah bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dari Hijrah Project, luar biasa untuk menemani kita di sore hari ini dan masih bersama kami di Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Alhamdulillah kita sudah masuk di segmen terakhir untuk tema kita di sore hari ini, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya persilakan untuk ibu-ibu Majelis Ta'lim Nur Kartini Desa Mangkol yang ingin bertanya kepada Ustadz. Saya persilakan, boleh sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tumirah. Kami dari Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol.
Silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan pada Pak Ustadz yaitu masalah iman yang sering turun naik. Kadang-kadang kalau iman kita pas naik, kita rajin mau sholat, berdoa, bahkan sholat sunat pun kita jalani, sholat malam-malam kita jalani. Tetapi kadang-kadang iman kita kadang ada kalanya turun. Jangankan yang sunat, yang wajib pada kadang-kadang lengah, molor, tidak tepat waktu. Yang kami tanyakan bagaimana menjaga iman kita ini agar selalu fit, selalu stabil, selalu mendekatkan diri pada Allah. Itulah pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. untuk Ibu Tumira. Silakan Ustaz, Baik, langsung dijawab. Bang Tirji. Jadi curhatan ibu ini pernah saya bacakan dalam salah satu kitab curhatan dari salah seorang sahabat. Jadi salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kami ini kalau sedang duduk dalam majelismu seakan-akan surga itu udah di depan mata. Tapi kalau pulang lagi ke rumah kami terlupakan terhadap akhirat dan kepikir sibuk ngurus dunia. Itu mohon maaf nih, sahabat yang melihat Nabi di depan mata ya. Dan ngomong, wahai Rasulullah, kalau bermajlis bersamamu kami itu seakan-akan hanya mikir akhirat saja. Tak ada kami pikir dunia. Tapi kalau sudah pulang lihat istri kami, lihat anak-anak kami, semangat dunia kami kembali semangat, menggelora. Apa kata Nabi? Hahuwal iman. Inilah iman. Yazid wa yankus. Iman itu naik. Ada masanya dia turun. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Dia akan naik dengan ketaatan. Maka kalau melakukan ketaatan secara otomatis dia akan naik secara otomatis. Wa yankusu bil ma'asi, tapi jangan pernah kau bikin maksiat. Karena ketika kau bikin maksiat akan terjun payung langsung keimananmu. Maka Bang, mohon maaf. Memang di dalam diri kita ini seperti dibuat sesuatu yang berlawanan. Ketika kita suka taat, maka akan Allah berikan rasa jijik kepada kita terhadap maksiat. Orang yang suka halal, Allah akan bikin dia jijik dengan yang haram. Tapi kalau orang suka yang haram, dia akan dibikin jijik dengan yang halal. Saya kasih contoh saja. Kita ini, kalau sudah senang berkomunikasi dengan lawan muhrim kita, yang bukan halal bagi kita, kita sudah tak ngerasa nyaman lagi bercerita dengan istri kita. Oh, kayak pengalaman cerita tidak. Jadi gitu, orang kalau sudah senang, mohon maaf ya, kalau dia sudah ada senang dengan perempuan lain di luar rumah, dia sudah senang dengan yang haram, maka dia akan dibikin jijik dengan yang halal. Dia tak senang lagi lihat istrinya. Kalaupun ada yang ia lakukan dalam bentuk sesuatu, sudah dia nikmati lagi kecuali hanya menggugurkan kewajiban saja. Begitu suasana. Orang yang suka dengan minuman yang halal akan dibikin jijik dengan minuman yang khamar. Tapi kalau orang yang suka minum khamar, maka dia menganggap minuman-minuman yang ini kayak jijik dia minumnya. Nah, itu dalam hidup kita. Orang yang suka beribadah akan diberikan rasa ketakutan, risau ketika dia tinggalkan ibadah. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa tidak beribadah, dia akan dibuat seperti sesuatu yang memberatkan ketika dia diajak untuk sholat. Maka yang pertama, memang harus dijaga keistiqomahannya. Istiqomah itu berat, Bu. Berat istiqomah tuh, yang mudah tuh istirahat. Jadi betul ya. Jadi kalau memang ada yang ngomong tapi berat Ustaz istiqomah, iya istiqomah tuh berat. Semastaqim dan istiqomahlah. Karena orang yang istiqomah inilah akan diberikan keselamatan. Nah, lagi-lagi saya katakan kalau anak muda istirahat. Baik begitu Ibu ya. Untuk menjaga tahu gimana caranya? Circle. Lingkungan. Karena tidak bisa kita mengandalkan iman dan amal soleh kita saja. Al-Quran surah Al-Asri menyatakan apa? Innal insana lafi husrin. Manusia dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus salihat, orang-orang yang beramal soleh. Allah tak hanya menyampaikan dua ini saja, tapi butuh dua yang lain. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Artinya apa? Saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Kalau saling menasehati bisa sendiri tidak?
ngomong di depan kaca, kamu ini. Kelak kaca tuh ngomong ke kita kabur gitu. Gak bisa, yang namanya saling tuh harus ada lawannya. Dan lawannya ini akan mempengaruhi siapa diri kita. Circle lingkungan. Maka Nabi nyampaikan, pengen melihat seseorang dan keimanan seseorang, lihatlah iman saudara dan teman-temannya. Begitu Bang. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Semoga terjawab untuk Ibu Tumira tadi ya. Baik, saya lanjutkan untuk ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Yusnani, perwakilan dari Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kita ini kan setiap manusia pasti ada ujian dan cobaan hidup Ustadz. Kadang-kadang kita ikhlas, kadang-kadang kita tidak ikhlas. Bagaimana sikap kita agar kita benar-benar ikhlas menerima takdir atau ujian hidup kita tersebut Ustaz. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Saya pengen menjawab yang awal dulu. Macam mana cara Allah pengen tahu ibu ikhlas atau tidak kalau tidak dikasih ujian? Jadi mohon maaf nih. Bagaimana saya pengen menguji Bang Firji ini, dia sabar atau tidak kecuali saya uji. Kalau enggak saya uji, saya enggak tahu dia sabar apa tidak orangnya. Ibu pengen dilihat sebagai orang yang ikhlas atau tidak, sabar atau tidak, bagaimana cara melihatnya? Kalau tidak dilihat dengan ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Allah itu kalau sayang kepada hambanya, Allah kasih uji. Allah kalau sayang kepada hambanya dikasih ujian. Mohon maaf nih, anak SD kalau pengen naik ke SMP harus ada apa? Ujian. Apakah ujian itu bertujuan untuk menjatuhkan anak SD tadi? Tidak. Melainkan untuk menaikkan mengupgradekan dia kan, upgrade diri dia. Untuk meningkatkan kualitasnya biar layak di SMP, ujiankan dulu. Maka ketika ia lolos dengan ujian ini, dia naik SMP. Ujian ini bertujuan menjatuhkan atau menaikkan? Ternyata dia menaikkan. Setelah dia berjalan di SMP, dan ketika dia di SMP nengok ujian SD, werupe kecil ujian yang kau hadapi keluar. Dan ketika dia sudah di SMP, apakah ujiannya sama dengan SD? Beda. Dia akan berhadapan dengan ujian yang baru. Dan ketika ia mampu melewati ujian ini ketika SMP, apakah tujuannya untuk dijatuhkan ke SD atau naik? Naik. Dari sini bisa kita pahami, ujian itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat hambanya. Dan selama ini banyak di antara kita yang mencela ujian. Padahal kita tidak tahu kita ini berada di kualitas mana kalau memang ujian itu tidak Allah berikan. Allah tuh hanya nak minta kita sabar sesaat dan menjalankan proses ujian ini dengan ketentuannya. Dan ketika kita mampu melewatinya, maka pada akhirnya kita akan berada di level yang berbeda. Ibu, dulu mungkin ketika kita diomong orang, kita spontan marah terus. Setiap diomong orang, membalas. Karena kita lo mampu melewati ujian itu. Tapi berjalan waktu, kita setiap diomong orang, kita lah mulai sabar, tenang, level kita naik. Dan ujian kita lah berbeda. Dan besok-besoknya, bulan depan, tahun depan ada orang yang curhat sama kita. Ku ni sering diomongin orang, ku kesel. Ibu akan jawab, ku dulu dia pernah macam tu, tapi sekarang ku lah tidak ku anggap lagi. Artinya ibu lah levelnya berbeda. Ya, nyambung Bu? Macam mana bisa melewatinya dengan ikhlas? Sadari bahwasanya ujian itu bukan untuk menjatuhkan, tapi cara Allah untuk menaikkan derajat hambanya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kami akan melewati fase demi fase dalam kehidupan kalian. Itu jawabannya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan juga Ustadz. Dan satu pertanyaan lagi saya persilakan Ibu yang ingin bertanya. Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz,
Nama saya Ibu Putri dari Masjid Taklim Nur Kartini, Desa Mangkol. Jadi salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan sholat, Ustadz. Terutama sholatnya yang khusyuk. Nah untuk saya sendiri, saya masih sangat susah untuk khusyuk dalam sholat. Kadang pada saat sholat tuh sering keinget aja ada masalah apa keinget, kadang lagi masaku keinget kadang. Nah pertanyaan saya Ustadz, apakah batal misalnya saat lagi saya sholat, saya ingat lagi ada masalah, kadang tuh sampai menitikan air mata. Itu karena ingat masalahnya tadi. Nah kemudian bagaimana tipsnya agar sholat kita tuh lebih khusyuk Ustadz? Baik. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Silakan Ustaz, silakan. Ibu, khusyuk itu apa sih? Apa khusyuk? Bang Firji, apa khusyuk? Khusyuk, bersungguh-sungguh Ustaz ya? Bersungguh-sungguh. Apakah khusyuk sama dengan bersungguh-sungguh? Fokus. Jadi ketika saya sholat fokus, khusyuk. Hah? Apa tuh khusyuk? Konsentrasi. Apakah saya konsentrasi khusyuk? Ketika saya konsentrasi otak saya mikir apa? Fokus niwak sajadah tuh. Apa khusyuk? Khusyuk ini semakin dijelas, semakin tidak jelas. Karena dia adalah pengalaman spiritual yang Allah berikan kepada seorang hamba yang hanya dialah merasakannya. Maka ketika dia ceritakan apa yang dia rasakan, orang tidak sanggup untuk menerjemahkan apa yang dijelaskan. Ibu belum pernah minum madu, nanya sama saya rasa madu. Ustadz apa rasa madu? Saya jelaskan madu itu rasanya manis. Apa yang ibu pikirkan? Gulai. Kayak gula Ustadz ya? Bukan. Ada pahit-pahit Gulai dicampur obat Ustadz? Bukan. Dia tuh pas kita minum terasa panas di sini. Oh macam kayak gulai campur obat, air panas. Udah. Jadi semakin saya jelaskan, semakin tidak pacak ditermahami. Nggak tahu cara. Nih minta mulut dah. Ibu suruh ngangak, saya kasih madu. Setelah ibu cicip madu, pertanyaan saya, bisa tidak ibu menjelaskan rasa madu itu kepada orang? Sampai dia bisa memahami rasanya. Itulah khusyuk. Khusyuk itu disebut tenang, iya tenang. Disebut dengan fokus-fokus. Tapi saking tenangnya, saking nyamannya, dia tak sanggup lagi untuk bercerita. Mohon maaf bang, kita kalau naik bukit, naik gunung. Ada orang yang nengok gunung, bahkan sampai di puncak gunung, keindahan gunung itu bisa kita rasakan sambil menjemati. Bahkan orang yang sambil menjemati itu seperti dapat melihat lebih indah daripada sambil mencelak. Saking tidak pacak diutarakan. Kalau bahasa Punjangga, tak ada kata yang mampu mewakili. Saya kehabisan kata untuk menjelaskannya. Itu khusyuk. Jadi ibu, khusyuk itu adalah pengalaman spiritual yang kita dapatkan bukan semata-mata ketika sholat. Tapi apa yang kita lakukan di luar sholat itu akan sangat mempengaruhi rasa apa ketika kita sholat. Karena khusyuk itu salah satunya adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah ka'annahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan kalau kau tak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Mohon maaf di luar sholat malengau, gibah menganiaya orang korupsi tiba-tiba dalam sholat. Ngerasa langsung ditengok Allah, tak pacak. Kapan orang mencuri? Orang mencuri ketika dia merasa Allah tak melihatnya. Ketika dia merasa Allah melihatnya, mana berani dia mencuri. Badan yang seperti itu dibawa sholat, insya Allah lebih bermudah untuk bertemu dengan kekhusyuan. Tapi kalau pencuri, ngerasa Allah tak nengok dia, tiba-tiba pengen dalam sholat ngerasa dilihat Allah, tak sampai. Maka khusyuk itu akan bertemu sesuai dengan amalan keseharian kita. Semakin kita terjaga dalam kehidupan kita, menjauhkan diri dari maksiat, meningkatkan kualitas ketakwaan, bawa badan tu dalam sholat. Insya Allah akan beda rasanya dengan mereka yang terbiasa melakukan kemaksiatan. Jadi kuda acan jawab nih, karena pengalaman pribadi tidak pacak diceritakan. Intinya begitu ya Bu ya, tentang khusyuk. Oke, baik, terima kasih Ustadz.
Untuk ibu-ibu yang sudah bertanya, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bisa terjawab dan menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Dan kita sudah di penghujung untuk program kita di sore hari ini Ustadz. Boleh berikan kesimpulan, nanti ditutup dengan doa Ustadz. Baik, kesimpulannya kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Maka pasti yang maha mencipta, maha tahu terkait dengan hajat dan keinginan kita. Ya. Jangan pernah berhayal pengen hidup indah, nyaman dan tenang ketika kita menjauhi yang maha menciptakan kita. Tapi kalau pengen tenang, nyaman kehidupan kita, maka datanglah kepada yang maha mencipta, karena dialah yang maha mengetahui terkait dengan hajat dan keinginan kita bersama. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri sampai pada akhirnya hubungan kita kepada Allah baik, hablum minallah, dan hubungan kita kepada sesama manusia pun baik, hablum minan nasnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih untuk Ustaz Dede Purnama Al-Zulami LC-MAHK yang telah bergabung di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk ibu-ibu Majelis Ta'lim Nur Kartini Desa Mangkol sudah bergabung di Syiar Ramadan kali ini. Dan juga teman-teman dari Hijrah Project. Saudara, saya Virgi Randa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih yang telah menyaksikan Syiar Ramadan di sore hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.